Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian subuh Masjid Al-Godfan. Saya ingat Al-Godfan ini, saya teringat seperti Godfather gitu loh. Apa sejarahnya? Kenapa harus muncul nama Godfan? Mungkin wakifnya atau apanya biasanya ya? Al-Godfan. Bukan Ghadban ya. Kalau Ghadban apa? Al-Ghadban. Ghadban itu pemarah. Maka pertama baca, Ghadban. Tapi ini masjid insyaAllah Tariq bin Ziyad. Mudah-mudahan menjadi masjid yang penuh dengan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya ketemu Pak Heru. Saya ketemu kajiannya ternyata bukan yang pertama bareng Madani TV. Sudah yang kesekian kali. Ini 5 tahun yang lalu ternyata. Ini kajian 5 tahun yang lalu di Tuban. Bagaimana Allah mengatur rezekimu, itu judulnya. Ini kajian enggak lebih 5 tahun yang lalu, tapi kok di sini 5 tahun ya. Udahlah, enggak penting juga. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka Thalabul Ilm. Dan saya senantiasa menyampaikan dimanapun, mau kami di tandang ataupun kandang, ngerti tandang dan kandang ya. Kita kalau main bola itu ada main kandang, ada main tandang. Sekarang ini lagi main tandang saya. Mudah-mudahan supporter tidak mengganggu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu mesti kami sampaikan ketika kita duduk di majelis ilmu semacam ini, yang kita cari itu bukan sekedar ilmunya. Karena kalau yang kita cari sekedar ilmunya, Anda nggak perlu datang, buka di YouTube, Anda buka di televisi Madani juga ketemu. Tapi di majelis yang semacam ini yang kita dapatkan itu apa? Suasananya. Yang kita dapatkan itu keberkahannya. Yang kita dapatkan itu rahmat dari Allah untuk orang yang duduk bersama semacam ini. Yang kemudian amalan seperti ini menambahkan untuk kita tidak sekedar ilmu, tapi menambahkan kekuatan iman. Jadi iman kita di majelis yang semacam ini dikuatkan. Menambahkan kesempurnaan Islam kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan satu yang paling penting saat ini, apa itu jamaah? Jadi kita duduk di komunitas yang semacam ini, tujuan kita apa? Mengistiqomahkan Islam dan iman kita. Di tengah gempuran masyarakat yang Masya Allah nampaknya sudah mulai, na'udzubillah ya, sudah mulai rusak. Bahkan di bulan Agustus seperti bulan lalu ya, itu biasanya kajian kami di daerah Malang itu libur. Kalau di bulan Agustus, pokok kajian di Malang libur. Karena apa? Rumah kami itu di perbatasan Malang dan Kediri. Jadi pas Malang coret. Orang bilang Malang coret. Jadi dibilang Malang yonda, dibilang Kediri yo Kediri. Jadi saya sendiri syubhat Pak. Tempat tinggal saya di mana itu syubhat. Gak jelas antara Malang atau Kediri. Sampai beliau bilang Kediri. Padahal saya Malang. Tapi ketika saya dibilang Malang, istri saya marah. Enggak, Kediri. Saya jadi bingung, saya ini Malang apa Kediri gitu. Kasembon itu
Kalau ke arah Malang Kota, itu melewati jalan yang berliku-liku, kayak seperti orang Bekasi mau ke puncak. Itu lewat Ngantang, Pujon, Kota Batu, Kota Wisata Batu, baru masuk ke Malang. Dan kalau bulan Agustus jamaah, itu banyak karnaval, lomba-lomba, baris. Nah, yang itu menjadikan perjalanan itu mesti macet. Kadang-kadang berangkatnya aman, pulangnya sampai rumah tengah malam. Padahal jaraknya cuma 40 kilo, 45, tapi bisa sampai tengah malam. Karena apa? Ketutupan Sonhorek. Ketutupan apa? Sonhorek. Nah, maka dengan itu ketika kita lihat sepanjang jalan ya, masyarakat melihat yang semacam itu dengan bahagianya. Jadi seakan-akan perbuatan itu untuk mereka sudah menghiasi kehidupan mereka sehari-hari. Yang tidak menjadikan mereka itu merasa ini salah gitu loh, enggak. Bahkan banyak ibu-ibu yang saya lihat sebagiannya, jamaah saya ini. Itu ikut di belakang Sonhorek. Deng, 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 deng. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, maka dengan duduknya kita di majelis semacam ini, itu dengan keadaan masyarakat yang mulai dalam tanda kutip rusak seperti itu, kita tetap bisa kokoh memegang Islam dan iman kita. Itu salah satu fungsi apa? Majelis ilmu semacam ini. Maka sering-seringlah datang ke tempat seperti ini. Tujuannya apa? Karena Rasul mengatakan la takunu imma'atan. Janganlah kalian itu menjadi imma'ah. Imma'ah itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya elo-eloan. Saya udah paham, Anda nggak akan ngerti itu. Ngerti saya. Elo-eloan itu apa? Ikut-ikutan. Anda dapat di kamus mana itu? Oxford? Jadi jangan, kata Rasul, janganlah kalian itu ikut-ikutan aja. Nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, budaya ini dari mana, kemudian mendatangkan apa untuk dunia dan akhirat saya. Yang penting manusia melakukan, saya ikutin. Itu oleh Rasul dilarang. Karena orang Islam itu pondasi kehidupannya bukan sekedar melihat banyaknya manusia. Lah kalau yang dilihat banyaknya manusia, nanti kalau banyaknya manusia itu rusak, ya udahlah saya ikut mereka. Kalau ternyata manusia yang baik itu sedikit, ya udahlah saya nggak usah ikut-ikutan yang baik, wong pengikutnya cuma sedikit. Maka Nabi Muhammad mengatakan la takunu imma'atan. Janganlah kalian itu ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan itu wahai Nabi? Maka Nabi Muhammad mengatakan in ahsanan nas ahsantu. Apa ikut-ikutan itu? Kalau manusia baik, saya pun baik seperti mereka. Tapi sebaliknya, wa in asa'u asa'tu. Tapi kalau mereka kebanyakan dan semuanya jadi orang yang buruk, maka saya ikut buruk seperti mereka. Itu tidak boleh. Nah, maka salah satu tujuan majelis taklim seperti ini, supaya kita itu tidak imma'atan hanya dengan banyaknya masyarakat yang tidak jelas tujuan mereka apa. Tapi mohon maaf, melawan arus masyarakat itu yang tidak gampang. Gampang atau mudah? Susah ya. Gampang atau mudah, antum jawab susah. Saya mau mengafirmasi positif, antum malah ngerusak ini. Jadi melawan arus keburukan dan kerusakan masyarakat itu gampang atau susah? Susah. Kenapa? Akan muncul banyak kalimat-kalimat yang kalau di Jawa orang bilang ini, ngowah-ngowai. Anda ini orang mana sebenarnya? Oh Jawa, ngapain di sini? Pulang. Masya Allah. Nah, kalau di Jawa ada istilah ngowah-ngowai adat. Apa ngowah-ngowai adat tuh? Udah tatanan masyarakat seperti ini, kebudayaannya begini, turun-temurun sudah seperti ini, mulai zaman nenek moyang sudah begini, nggak usahlah bikin acara baru gitu loh. Sampai kalimat ngowah-ngowai adat itu terkadang menjadikan orang berani melanggar syariat hanya gara-gara takut dibilang ngowah-ngowai adat. Yang nggak ngerti ya udahlah cari di kamus nanti ya. Oh sekarang AI juga udah mulai cerdas kok kan? Nah, maka dengan kalimat seperti itu, akhirnya kita teringat satu hadis Nabi. Tapi hadis ini tidak boleh bikin kita GR. Karena ada orang menganggap hadis ini apa? Berarti kita ini, astagfirullah, surga kita ini. Ya enggak juga. Hadisnya begini. Ini semuanya sudah paham lah ya, makanya saya langsung baca Indonesianya aja. Islam itu diawali dalam keadaan asing. Iya enggak? Jadi Islam dulu di awal kemunculannya apa? Ghariban, asing. Ketika ada orang yang berislam, orang di zaman itu melihatnya apa? Aneh ini orang. Sampai dalam Quran sendiri dikatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab.
Sampai Nabi Muhammad dan para pengikutnya dibilang apa? Ini nggak masuk akal ini. Mana mungkin Tuhan kita yang banyak ini tidak menyelesaikan masalah. Sudah Tuhannya banyak, tidak menyelesaikan masalah, disuruh Tuhannya cuma satu. Lu itu anggota DPR sebanyak itu, masalah nggak selesai. Gitu kok mau dibubarkan, dia tambah nggak selesai. Tapi di Bekasi nggak ada yang jadi RI, nggak ada ya? Atau ada? Aman ya, Masya Allah. Ya Allah. Saya tidak tahu tema saya apa hari ini. Sudah, maka dibilang, mana mungkin Tuhan yang banyak, itu saja tidak menyelesaikan masalah. Terus Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu loh. Lawang Tuhan kerjasama aja nggak beres. Apalagi Tuhannya cuma satu. Maka orang kafir bilang apa? Inna hadza la syai'un ujab. Ini ajaib ini. Itulah Islam di awal kemunculannya. Ghariban, aneh. Dan hebatnya, nanti di akhir zaman, Islam itu akan kembali apa? Kembali aneh. Ibu-ibu lihat perempuan yang suka pakai pakaian pulpen panas itu? Hot pen. Hot apa? Panas. Pen? Pulpen. Maka kalau pakaian hot pen artinya pakaian apa? Pulpen panas. Itu sekarang menjadi perkara yang lumrah dilihat. Iya apa enggak? Perempuan pakai kaos ketat, keluar rumah, tangannya cuma sekian. Iya enggak? Jogging, Masya Allah. Anda nggak ikut? Ikutlah biar sehat, Bu. Pakai yang ketat-ketat gitu lah ya. Legging. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah, nggak penting. Kita lanjutkan. Nah, maka kemudian kalimat-kalimat Islam itu nanti akan kembali asing. Itu artinya apa? Itu menjadi sunnatullah. Anda tidak bisa melawan itu. Sehingga semakin Anda memegang Islam dengan kuat, Anda akan semakin terasa asing di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi beruntungnya Nabi Muhammad memberikan sedikit angin segar. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang yang ketika masyarakat itu rusak, dia tetap dalam kebaikannya Islam, akhirnya orang itu dipandang asing. Tapi ingat, asingnya itu bukan cuma dari segi pakaian. Lalu kalau dari segi pakaian gampang ke Tanah Abang dapat. Tapi asingnya itu apa? Tetap baik dikala manusia buruk. Tetap jujur dikala manusia yang lain berbohong. Tetap memegang amanah ketika pengkhianatan itu dianggap perkara yang biasa. Itulah asing. Jadi asing itu bukan cuma pakaiannya asing. Oh, pakai gamis. Orang lain pakai celana, dia pakai. Bukan cuma itu saja. Tapi asing di sini adalah tetap memegang teguh prinsip Islam ketika agama Islam itu prinsip-prinsipnya mulai ditinggalkan. Itulah asing. Orang lain kalau berdagang, berbohong, Anda tetap jujur up. Itu asing. Orang lain ketika semuanya mencukupkan diri dengan istri satu, antum cari 4. Itu asing. Maka ini masuk contoh nggak ini? Masuk dalam contoh nggak jemaah? Boleh nggak, Bu? Perang aja mendingan kita ya katanya. Nah, maka asing itu adalah bukan sekedar asing ketika orang lain pakaiannya. Nah, asing itu adalah antum tetap memegang teguh Islam ketika Islam itu mulai ditinggalkan. Maka muncul hadis yang lain. Apa hadisnya? Akan datang kepada umatku, kata Nabi Muhammad, ayyamas sabr, hari-hari di mana mereka perlu bersabar. Tidak ada jalan keluar kecuali sabar. Kenapa ya Rasul akan datang hari-hari itu? Karena kata Nabi Muhammad, al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Karena orang yang memegang Islam di zaman itu seperti mereka memegang apa? Bara api. Masih ingat kan hadis ini kan? Walaupun nampaknya udah jarang disampaikan sekarang. Sekarang ceramah itu kalau enggak tema-tema pemuda gitu enggak seru lah. Ada seperti tema, ini nanti insya Allah saya datang lagi ke masjid God Fund ini. Insya Allah kita kasih materi indahnya hidup dengan naungan poligami. Insya Allah itu. Mudah-mudahan cepet lah, enggak lama lagi ya. Insya Allah bahagia hidup kita. Sudah? Maka saya enggak ceramah sama panjenengan, saya buatnya seperti sini. Nanti kita bikin privat aja ya, khusus laki-laki. Nah sudah, memegang Islam seperti memegang apa, Bu? Bara api. Bagaimana memegang bara api itu? Dipegang panas, dan tidak cuma panas, melukai kan? Melukai, tangannya sampai melepuh. Tapi ketika dilepas, ya berarti Anda melepaskan Islam. Itulah zaman kita sekarang. Maka kalau Anda tidak istiqomah di majelis ilmu seperti ini, Anda akan lepas ya. Udahlah, ngapain sih Islam berat-berat? Udah umumnya manusia saja.
Maka di tempat kami itu ada istilah apa? Islam nasional. Enggak, Kak, bukan, beda lagi. Kalau di tempat kami istilahnya itu Islam nasional aja lah. Apa itu Islam nasional? Jumat ya ke masjid Jumatan, Ramadan ya puasa, nanti umumnya orang terawih ya terawih. Tapi kalau waktunya kita minum minuman keras, yuk ayolah kumpul masyarakat minum minuman keras. Itu bahasa mereka dengan kata Islam nasional. Nah, ini kalau tidak kita kuatkan hati duduk di majelis ilmu, yo katut. Katut itu apa? Nah, maka kita akan ikut seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian, kita bersyukur sama Allah dikumpulkan di majelis yang semacam ini. Minimal apa? Kita itu ngelihat ternyata masih ada orang-orang baik, itu masih ada. Komunitas yang rela memegang panasnya Islam itu masih ada. Karena apa? Kalau kita itu kumpul orang, itu lebih ringan dibandingkan sendirian. Maka itulah kenapa agama Islam itu mengajak kita untuk senantiasa berjamaah. Tujuannya apa? Supaya kita merasa, oh ternyata masih punya teman. Oh ternyata ada yang bantuin. Oh ternyata ada yang senasib dan sepenang. Nah, udah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang apa? Ini temanya saya ambilkan dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, Rezeki Santai Aja. Ini buku, judulnya Minhajul Abidin Ilal Jannah. Petunjuk untuk para abid. Abid itu apa? Seorang hamba. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam buku ini, dan antum tahu enggak usah sok kaget, Imam Ghazali jangan-jangan sesat nih, sufi. Nah, ini buku adalah buku yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya. Ini bukunya, namanya Minhajul Abidin. Di dalam buku ini ada petunjuk seorang hamba untuk menapaki jalan menuju perjumpaan dengan Allah. Yang kelak perjumpaan itu akan ia dapatkan di surga. Saya kemarin lusa berangkat dari Jawa Timur menuju planet Bekasi ini. Bekasi katanya dibilang planet tersendiri kan? Pakai paspor katanya ke sini ya. Nah, maka nggak tahu kenapa kok Bekasi dibilang planet sendiri, kenapa? Bukan cuma panas ya, katanya ke sini tuh kayak jauh dari mana-mana gitu loh. Macet jauh, padahal saya nggak juga. Tadi dari daerah Galaksi ke sini aman, cuma 10 menit tadi nggak ada macet sama sekali, Masya Allah. Oh, masih sepi ya? Belum ada hamba Allah yang keluar ya? Masih sepi. Nanti kira-kira jam berapa mulai rame? Jam 6? Pak Heru, kita pulang sekarang Pak Heru. Sebelum rame. Nah sudah, maka ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala untuk supaya nanti manusia itu berjumpa dengan Allah di surga. Nah kemarin lusa saya berangkat dari Jawa Timur. Itu kan berangkatnya sekitar jam 4:30 sore. Kemudian kita mulai masuk tol. Itu Masya Allah, kita kan jalan mencari kitab suci ke arah barat ya. Kayak Kerasakti ini. Itu jalannya ke arah barat. Subhanallah, bertepatan dengan matahari mulai tenggelam. Dan matahari tenggelamnya di mana? Barat apa timur ya? Belum dirubah itu. Kalau dirubah kiamat ya, mengkhawatirkan. Itu matahari di barat, kita jalan ke barat begini. Itu indahnya luar biasa. Matahari kelihatan terang sekali, mulai merah, kemudian dia mulai masuk. Jadi di sebelah barat kita itu sambil kita jalan, bukan jalan sih, naik mobil ya. Sambil mobil kita jalan itu kelihatan rona-rona merah yang indahnya luar biasa. Terus saya ngomong sama Pak Anto yang lagi pegang setir. Saya bilang, Pak Anto, lihat Pak Anto. Matahari itu seindah itu udah menjadikan kita merasa tenang, kita merasa jangan cepet tenggelam lah, saya pengen lihat lama-lama gitu. Terus saya bilang, bagaimana kalau kita nanti di akhirat itu, di surga itu, memandang wajahnya Allah Ta'ala. Maka itu tentu Masya Allah, pemandangan yang luar biasa. Nah, maka sekarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita diberikan stepnya, diberikan anak tangganya, langkah per langkahnya, agar nanti kita bisa menuju surganya Allah. Dan di sana, biiznillah, kita akan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antara pembahasan kitab ini, itu pembahasan apa? Al-awaiq, penghalang yang akan menghalangi perjalanan manusia untuk mendapatkan surganya Allah. Dan salah satu halangannya itu apa? Aiq ar-rizq. Penghalangnya apa? Risau dalam permasalahan rezeki. Itu yang menjadikan manusia nggak sampai-sampai. Kenapa? Gara-gara risau masalah rezeki, rela ninggal sholat. Wah, ini kalau saya tinggal sholat duhur, toko tutup, nanti pelanggan.
pada hilang. Ah, coba normal banget nggak? Subhanallah. Saya nggak tahu kalau di sini ya. Kalau Anda ke Malang, memang Malang itu Masya Allah banget lah. Kalau Anda ke Malang, terus Anda masuk ke jalan namanya Jalan Syarif Al-Qadri. Itu kalau orang Malang bilang embong Arab. Apa orang Malang bilang? Embong Arab. Walaupun ya biasa aja itu yo ada orang Arabnya, walaupun juga banyak, pribumi juga banyak sekali. Nah, di sana Pak, kalau udah dengar azan zuhur, Anda tidak akan merasa heran ketika melihat toko itu ditutup. Bahkan pas rame-ramenya, dibilang apa? Nanti ya, balik lagi ba'da zuhur, nanti kita mau sholat zuhur. Nah, itu di Bekasi katanya udah umum sekarang. Ayo kita bikin grup WA aja yuk. Kok nampaknya Anda dibilang di Bekasi udah mulai umum? Mulai banyak kali. Jadi ketika azan zuhur, itu bener-bener pelanggannya diusir. Udah ya, nanti ya. Bahkan yang di depan kasir, itu antri mereka masih ketutupan satu orang. Itu dibilang, Pak, barangnya taruh dulu Pak. Nanti kalau memang mau, balik aja setelah sholat. Masya Allah. Ini kalau kita bisa seperti itu, ya top. Tapi sayangnya kan tidak. Sayangnya apa? Sayangnya kita ini rela meninggalkan sholat hanya untuk menunggu pelanggan. Betul apa salah? Kok betul? Ya salah. Astagfirullahaladzim. Ya, oh betul keadaannya terjadi begitu ya. Nah, maka kita rela kadang-kadang, udahlah, sholat zuhur kan waktunya panjang, 2 jam lebih. Orang itu boleh sholat zuhur sampai menjelang azan subuh. Masya Allah, ini diskonnya banyak banget. Sampai menjelang azan asar, kenapa harus tutup toko? Gak apa-apa, gak usah terlalu ekstrim lah. Ntar jadi teroris kamu. Tenang aja, waktu kerja ya kerja. Nanti kalau longgar, baru ditinggal sholat. Masya Allah. Nah, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, pemahaman yang salah tentang rezeki, bagaimana kita khawatir, kita risau, itu menjadikan kita tidak akan ketemu dengan Allah nanti di surga. Contoh yang lain, kalau di Bekasi nggak ada emang, tapi saya akui memang di Bekasi nggak ada ini. Orang itu rela berantem kakak beradik saudara kandung hanya gara-gara rebutan warisan. Ini kalau di Jawa Timur banyak, di Bekasi nggak ada. Karena nggak ada warisannya. Itu masalahnya. Ya, terima kasih Ustaz sudah diingetin. Nah, maka orang itu rela, mereka itu lupa bahwa ini adik saya, ini kakak saya, hanya gara-gara rebutan apa? Warisan. Ya umum dimanapun ada ini. Bahkan ada seorang anak, ini mudah-mudahan kalau di sini mudah-mudahan nggak ada, rela ngusir ibunya dari rumah. Tahu nggak karena apa? Karena itu rumah sudah dibagi waris, dan itu ibunya sudah bahasa Jawanya wis disusui. Tahu nggak? Jadi duit jatah ibunya itu sama salah seorang anaknya udah dibayar. Kemudian rumah itu dipakai anaknya sama istri, dan istrinya nggak cocok sama ibunya. Ibunya dibilang, Bu, kan duit warisnya udah kita bayarin. Ya ibu, maaf ya, pindah aja dari rumah saya. Coba lihat. Ini hanya gara-gara urusan apa? Urusan rezeki. Sampai kemudian, Masya Allah, ada orang-orang yang udah kaya, itu tetap gak pernah di rumah, gak pernah makan bareng istrinya, gak pernah makan bareng anaknya, gak pernah bisa nganterin anaknya sekolah, padahal udah kaya, itu cuma belain cari rezeki. Nanti kalau anaknya tanya, Ayah, saya kan pengen sekali-sekali dianterin sekolah. Jawabannya apa? Udah, gak usah ribut. Wong saya kerja juga buat kamu. Subhanallah, kok jadi bodoh begini? Padahal duit sudah ada. Jamaah perhatikan. Ada orang itu dapat nikmat tapi tidak bisa menikmati. Anda gak usah, ya betul. Anda kayak iri banget sama orang kaya. Ini jawaban orang miskin di mana-mana sama seperti ini kok. Ketika saya bilang, apakah orang kaya pasti bahagia? Langsung kompak. Tidak. Memang orang miskin di mana-mana jawabannya begitu. Ini masalahnya bukan masalah pemahaman, masalah iri aja ini. Setuju enggak ini? Enggak, jangan setuju ya. Nah sudah, maka ada orang oleh Allah diberi nikmat, tapi tidak diberi kemampuan untuk menikmati. Ada apa enggak? Saya kasih contoh. Ini saya dengarkan dari Ustadz Salim Afillah, Ustadz Salim Amerika, Jogja ya? Yogyakarta. Ustadz Salim itu cerita begini, suatu hari beliau diundang pengajian, tapi nggak ke Bekasi. Karena pesawatnya bisnis waktu itu. Kalau ke bisnis naik mobil aja. Kalau ke Bekasi naik mobil aja. Kebetulan waktu itu tiket yang ekonomi habis. Maka mau tidak mau beli tiket bisnis. Pesawat yang Anda nggak pernah ya?
Ya Allah, susah. Saya ceramah di tempat orang-orang yang nggak pernah itu membahasakannya susah gitu loh. Ntar dikira sombong, nggak saya ceritain Anda nggak ngerti, saya ceritain dikira, oh sombong, sombong. Mentang-mentang pernah nih, kan nggak enak ya. Ya, tapi ini bukan saya, Ustadz Salim. Udah naik pesawat, bisnis. Ketika pesawat itu udah naik di atas, sabuk pengaman sudah mulai bisa dilepas, kan itu pramugarinya mulai keluar. Bapak mau minum apa Pak? Mau minum manis atau teh tawar atau kopi pahit? Ustadz Salim bilang apa? Semuanya. Semuanya. Sampai keluar semua. Itu mulai sirup yang manis, mulai teh manis, mulai kopi. Keluar semua. Sementara temen duduknya Ustadz Salim di sebelah. Bapak minum apa Pak? Air putih. Ustadz Salim mikir, ini tiket pesawat mahal banget. Ketika fasilitas mulai keluar, dia minta apa? Air putih. Udahlah, biarinlah. Udah minum selesai. Nggak lama mulai keluar makanan. Bapak mau makanannya apa Pak? Makanan ada beef, nggak ngerti Anda beef. Mau daging oven, atau Anda mau ayam bakar, atau Anda mau ikan apa? Kalau di pesawat ikan, saya nggak pernah sih masalahnya. Atau mau ikan apa? Ikan yang mau saya? Kok apa? Mau saya itu apa? Ngawur ini. Atau mau saya katanya, ngawur ya, astagfirullahaladzim. Atau mau ikan filet, ikan laut yang kemudian dimasak, dipotongin tipis-tipis itu. Ustadz Salim bilang apa? Semuanya. Wedap. Enak kan? Kata Ustadz Salim, ya mumpung naik pesawat bisnis kan, tiket mahal. Sebelahnya ditanya, Bapak mau apa? Enggak, saya enggak makan. Enggak makan. Lama-lama penasaran juga ini Ustadz Salim. Ini kurang lebihnya ceritanya seperti itu ya. Kalau mau tahu aslinya tanya langsung ke beliau nanti. Sudah, lama-lama penasaran Ustadz Salim. Bapak, minuman-minuman nikmat Anda ditawarin air putih. Makanan-makanan mahal Anda ditawarin, Anda nggak makan. Sebenarnya ada apa? Dibilang, waduh saya ini dilarang sama dokter. Kalau minum manis, diabetes naik. Kalau mau minta kacang-kacangan, asam urat naik. Mau makan yang ada lemak-lemaknya, kolesterol tinggi. Terus Ustadz Salim mikir apa? Ini loh bedanya nikmat dan menikmati. Iya enggak? Ini orang Masya Allah kalau mau beli, jangankan makanannya, pesawatnya dibeli mungkin bisa. Ya, saya juga bisa sih sebenarnya. Nanti ke pasar Gembrong atau apa itu kan beli pesawat. Nah, tapi kemudian dalam keadaan dia punya semua itu, tapi Allah tidak memberikan kepada orang ini kemampuan untuk menikmati. Mendingan kita, Pak. Ya, terlanjur miskin kan? Ya, walaupun nggak bisa beli, tapi kalau pas kondangan semua boleh dimakan sama kita kan? Daripada seperti ceritanya Ustadz Agus yang di Surabaya, Dokter Agus itu tahu nggak? Ketika seorang suami jalan sama istrinya ke kondangan. Kemudian datang waktu makan, si suami mulai ngelirik kikil kambing. Pukul sama istrinya. Kolesterol, Masya Allah, astagfirullah. Mohon maaf ya, saya coba satu lagi. Mudah-mudahan Anda beruntung kali ini. Ketika dia mau kikil kambing, Anda udah mau lagi nih Anda. Cek, kolesterol. Kata suaminya, aduh iya kolesterol. Pindah lagi, makanan yang lain. Dibilang apa? Asam urat. Pindah lagi ke makanan yang lain. Kata istrinya apa? Jantungmu. Pindah lagi. Terus kata dokter Agus apa? Ini orang mati lama-lama bukan karena makanan, karena mulut istrinya ini. Saya pikir emang banyak begitu Pak Dokter. Banyak orang nggak mati karena makanan, tapi karena siapa? Tolonglah Bu, kami dikasihani lah Bu, ya Allah Bu. Tolong, biarinlah sekali-sekali kami ini makan yang enak itu loh. Jantung, stroke, semurat. Akhirnya kami ini mati bukan gara-gara itu Bu. Tertekan dengan Anda itu loh. Kadang-kadang Anda belum ngomong, kami udah ngerti. Siap salah, curhat, balas dendam. Masa saya dibilang curhat sama beliau? Ya emang kadang-kadang gitu juga sih. Jadi momen pengajian itu momen Ustadz bisa curhat keadaannya gitu. Nah sudah, maka itu aja mah. Ada orang-orang yang memang dia punya nikmat, tapi oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk menikmati. Saya mobil Alphard, kalau mau, ya nggak bisa sih. Saya nggak punya, tapi naik mobil Alphard, ya nggak bisa dibilang jarang, ya nggak. Kalau mau tiap hari sebenarnya bisa. Teman kita punya Alphard ya di Kediri ya. Malah beliau nggak pernah pakai. Padahal nggak punya, tapi menikmati mobil Alphard bisa. Nggak pakai ganti oli, nggak pakai beli Pertamax turbo, nggak pakai bayar
Jangan. Nanti Bu Sri Mulyani marah. Udah diganti ya. Alhamdulillah ya. Nggak pakai bayar pajak. Tapi bisa menikmati. Saya subhanallah. Rumah mewah. Ya mepet sawah maksudnya. Ada. Tapi subhanallah. Kita ini bisa menikmati hotel bintang 5. Walaupun kalau Bekasi enggak ya. Hotel bintang 5 kita pernah masuk. Kemudian makanan di restoran hotel yang mahal kita pernah makan. Dalam keadaan kita nggak ikut punya. Nah, maka dengan itu jamaah, Imam Ghazali ini mau menunjukkan kepada kita, udahlah, urusan rezeki, nggak usah panik. Nggak usah panik. Fokus saja ibadah, semuanya Allah yang atur. Sekarang, ada 3 perkara kenapa kita nggak perlu panik urusan rezeki. Ingat loh ya, bukan tidak mikir. Mikir wajib. Iya apa enggak? Manusia kalau hidup nggak mikir, kesian anaknya, kesian istrinya. Tapi yang kita maksudkan bukan tidak dipikir, tapi jangan risau. Jangan apa? Jangan risau, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Anda mau pusing sampai darah naik, rezeki nggak akan tambah. Rezeki nggak akan tambah. Ibu-ibu maju bu ya, Anda mau kerja keras sampai waktunya orang lain tidur, Anda tetap kerja, nggak akan nambah. Rezeki itu oleh Allah sudah ditetapkan. Maka Imam Ghazali menuliskan ada 3 hal. Kenapa kita tidak perlu risau, panik, bahkan sampai kalap mengambil yang haram hanya gara-gara kita takut nggak kebagian rezeki. Ada berapa hal? 3. Nomor 1. Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum yafirru min rizqihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau ada, ini hadisnya sahih. Kalau ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad, dia lari, nggak mau dapat rezeki, jadi mau dikasih duit, nggak mau, lari, dia kabur. Seperti AS yang dia kabur, yang karena rumahnya dijarah itu. AS. Gak boleh nyebut nama. Astagfirullah. Anda live ini Madani TV bisa ditutup gara-gara ini. Udah. Sekiranya ada orang dapat rezeki nggak mau dia malah kabur. Jangan, saya nggak mau, lari dia. Padahal itu rezekinya dia. Kalau ada orang tidak mau dapat rezeki, akhirnya dia kabur meninggalkan rezekinya. Seperti salah seorang di antara kalian kabur menghindari kematian, apa yang terjadi? La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Maka rezeki akan tetap mengejar dia sampai dapat, sebagaimana kematian akan mengejarmu sampai dapat. Itu hadis pertama yang menjadikan kita nggak perlu risau urusan rezeki. Kalaulah kita kabur, itu rezeki yang... Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini ulama dari Mesir sana, beliau bilang begini, kalau kamu tidak tahu rezekimu di mana, nggak usah khawatir, karena rezekimu tahu kamu berada di mana. Jadi nggak usah panik. Jadi kalau kita nggak tahu nih, rezeki saya di mana ya, itu nggak usah panik. Karena apa? Rezeki Anda tahu Anda sedang berada di mana. Maka dia akan mendatangi Anda sebagaimana kematian itu mendatangi Anda. Itu poin pertama. Kata Imam Ghazali, maka Rasulullah meyakinkan kita kalau sampai ada orang yang lari dari rezekinya, maka rezeki akan mengejar dia sampai dapat. Nomor 2, kenapa nggak perlu risau masalah rezeki? Karena begini, selama manusia itu masih hidup, maka rezekinya masih ada. Saya ceritain ya, ini cerita disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Awad Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba Madinah. Tahu? Yang pernah haji atau umroh ya? Mudah-mudahan yang lain oleh Allah diberikan rezeki untuk segera haji dan umroh. Walaupun kuotanya nggak tahu lagi kemana sekarang. Sudah? Itu Asy-Syaikh Shalih bin Awad Al-Maghamisi cerita tentang apa? Tentang satu hadis Nabi. Hadisnya begini. Lan yamuta nafsun hina yamut. Seorang manusia ini tidak akan mati. Nggak akan mati. Dan kalimatnya bukan manusia. Nafsun. Nafsun itu apa? Yang bernyawa. Pokok yang hidup. Itu nggak akan mati. Sampai kapan? Yastawfiya rizquh wa ajaluh.
sampai rezekinya telah dia terima dengan sempurna dan ajalnya pun telah sempurna. Artinya apa? Sampai rezekinya tuntas dan sampai nafasnya tuntas. Maka hitungan napas kita ini sama Allah udah dicatat. Dia akan bernapas sekian triliun kali. Gak akan berkurang satu nafas dan gak akan bertambah satu nafas. Maka gak usah panik. Gak usah takut. Oh, saya mau perang tapi takut mati. Loh, ente gak perang tetap mati. Oh, saya mau makan kikil tapi takut kolesterol ntar penyumbatan jantung mati. Gak pakai kikil juga mati dengan lisannya istri. Tetap. Jadi gak usah panik. Urusan rezeki, urusan ajal oleh Allah sudah dicatat. Maka dibilang oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, seseorang tidak akan mati sampai kapan? Kecuali Allah telah menyempurnakan jatah rezekinya dan Allah telah menyempurnakan ajalnya. Kemudian Syekh Saleh Al-Maghabisi cerita. Ada cerita di orang Arab zaman dulu. Ada seorang laki-laki mau lewat ke suatu kampung. Ternyata nggak tahu bagaimana ceritanya. Dia lewat bukan di jalan yang biasa dilewatin oleh manusia umumnya. Dia lewat ke jalan yang lain. Ya entah iseng atau dibikin tersesat oleh Google Map. Belum ada ya. Belum ada ya. Pokoknya dia iseng aja lah. Dia lewat. Sampai kemudian dia lewat di suatu semak yang tidak dilewati oleh manusia. Dia jalan tung, 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 tung. Kecebur. Ternyata apa? Ada sumur tua di jalan tadi yang orang udah nggak tahu kalau itu sumur. Karena ketutupan rumput segala macam. Tapi orang itu walhasil apa? Kecebur. Ketika ada orang tercebur di tempat itu, apa yang terjadi? Insya Allah pasti mati udah. Pasti apa? Pasti mati. Kenapa begitu? Karena nggak akan ada orang lewat di situ. Sehingga ketika dia teriak-teriak, tolong, 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 nggak akan ada orang dengar sampai nolongin dia. Nggak akan. Qadarullah, apa yang terjadi? Ada satu orang penduduk desa tadi, yang di tempat yang udah nggak pernah dilewatin oleh orang, ada penduduk suku tersebut lewat ke situ. Karena apa? Kambingnya terlepas. Dikejar sama dia sampai ke tempat itu. Terus terdengar loh, kok ada orang minta tolong. Dilihat, masuk sumur. Dipanggillah warga kampung tersebut. Dipanggil, bawa tali untuk dibantu naik. Udah, dibantu naik, akhirnya orang itu gak jadi mati. Kenapa? Yang awalnya kalau cerita manusia biasa nggak akan ada yang bisa nolong, maka nggak akan ada yang tahu kalau dia kecebur sampai dia mati di sana. Ternyata Allah kirimkan kambing yang kabur, dikejar oleh pemiliknya sampai pemiliknya dengar ada orang masuk dalam sumur, dipanggil orang kampung, selamat itu orang. Diangkat, selamat. Ketika diangkat, sama orang kampung dikasih minum karena mereka penggembala kambing. Diperaskan apa? Susu kambing, disuruh minum. Setelah dia minum satu cangkir susu kambing, orang kampung penasaran, Mas, gimana sih? Kok bisa sampai kecebur ke sini? Ini ceritanya apa ini? Lowong tempat ini nggak pernah ada orang lewat di sini. Ceritalah itu orang. Jadi begini ceritanya. Nah, saya ceritain lagi ya. Muter-muter ya. Nah, akhirnya dia ceritain gimana kronologis terjadinya perkara. Di tempat terjadinya perkara. Ketika dia mencontohkan dia kecebur, dia loncat dan kecebur lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi saya lewat di sini. Karena sumur ini sumur tua yang nggak ada orang tahu dan ketutupan rumput, maka saya lewat biasa aja. Dan ketika dia praktekkan, kecebur beneran untuk yang kedua kalinya. Sama orang kampung dibilang, aduh, ini orang kok pinter banget. Diturunin tali lagi, ternyata orangnya nggak bisa narik. Akhirnya salah seorang dari warga kampung itu turun untuk ngikat dia dengan tali. Ketika diangkat, sudah mati orangnya. Terus kata Syekh Saleh Al-Maghamisi apa? Boleh jadi, karena kita kan juga nggak tahu ya. Boleh jadi kejadian ini menjadi pelajaran dari Allah untuk kita semua. Yang awalnya orang ini kecebur yang pertama bakal mati. Tapi Allah menunjukkan ternyata ada satu cangkir susu rezekinya dia yang belum diberikan, belum diminum, belum diambil. Maka oleh Allah dikirimkan manusia ke sana untuk mengirimkan rezekinya. Setelah sempurna Allah cek, udah beres. Baru dibikin wafat itu orang. Nah, maka nggak usah panik. Selama Anda masih hidup, rezeki Anda masih ada. Karena tidak mungkin seorang manusia itu wafat kecuali rezekinya telah sempurna. Itu poin kedua, kenapa nggak usah risau masalah rezeki. Poin ketiga, ini baru mukadimah ini, Syekh. Nanti insya Allah 8:30 insya Allah baru masuk ke materi. Sudah,
Jadi yang sudah punya rencana mau senam hari ini, di WA dulu temen di grup ya. Maaf ya, senam bulan depan aja. Kenapa? Kayaknya saya nanti siang mau mati deh. Ah, udah. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Anda cek di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-6. Surat apa? Hud. Ayat keberapa? 6. Ini kursi Masya Allah sih. Waktunya ganti kayaknya. Saya miring ke kanan, dia ikut ke kanan. Saya belok ke kiri, itu ke kiri. Maka bokong saya sesuaikan ini. Biar nggak saya mirang-miring ini. Sudah. Yang ketiga, Anda buka nanti pulang surat apa? Hud. Ayat yang ke-6. Dan ini ada ceritanya. Antum kenal Abu Musa al-Ash'ari? Orang man? Ya jangan bilang terang-terangan enggak gitu lah. Ini orang Islam loh, masa nggak kenal sih? Itu adalah orang-orang Yaman. Orang-orang mana? Yaman. Yang kemudian mereka itu hijrah ke Madinah. Untuk apa? Mendekat kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yamaniun, orang-orang Yaman yang hijrah ke Madinah. Untuk apa? Hijrah mendekat kepada Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka namanya Abu Musa. Nah, ketika orang-orang ini pindah dari Yaman menuju Madinah, sampai di Yaman beberapa hari, mereka nggak dapat makanan. Mau minta malu, mau kerja, belum dapat. Sementara perbekalan makan mereka sudah habis. Maka orang-orang Asy'ariyin itu mengutus Abu Musa. Abu Musa, kamu ini yang kalau ngomong paling pinter. Terus bagaimana? Tolonglah kamu datang sama Nabi Muhammad. Kamu minta sama Nabi Muhammad terang-terangan lah, gak usah malu. Kita ini meninggalkan negeri kita, mendatangi Nabi untuk memperkuat iman dan Islam kita. Masa sampai sini kita nggak dapat makan? Mintalah sama Nabi Muhammad karena udah kepepet. Apa kepepet itu apa? Terpaksa ya. Udah terpaksa, maka berangkatlah Abu Musa menuju Masjid Nabawi. Di mana di situ berkumpulnya Nabi Muhammad, kemudian orang-orang yang tidak punya rumah namanya Ahlus Suffa yang jumlahnya fluktuatif. Antara 80, 90, 100 antara itu. Fluktuatif. Yang mereka memang datang ke Madinah niat ingin belajar, bukan ingin kerja. Maka makanan mereka itu diberi oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Gantian kasih makan. Nah, sudah berangkat Abu Musa ke sana. Mau mengeluh sama Nabi Muhammad, mau curhat. Kami nggak dapat makan nih. Gimana kami bisa makan? Maka maksudnya minta sama Nabi untuk dibagi ke teman-temannya yang kelaparan tadi. Sudah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari mendatangi Masjid Nabawi, baru mau ngomong. Pas apa? Pas Nabi Muhammad itu membaca surat Hud ayat yang ke-6. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang artinya, tidaklah ada satupun, bukan hanya binatang, intinya tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi, kecuali ala. Antum kalau belajar bahasa Arab, ngerti kalimat ala itu artinya wajib. Walillahi alan nasi hijjul baiti. Alan nas, maka wajib haji itu. Atau kalimat-kalimat ala yang lain yang diartikan dalam bahasa Arab artinya apa? Wajib. Dan tidaklah ada binatang atau siapapun yang melata di muka bumi kecuali wajib bagi Allah memberikan rezeki untuk mereka. Bayangin. Jadi Allah Ta'ala itu mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah ciptakan di muka bumi. Yang keadaan mereka itu butuh rezeki. Sudah. Ayat tidak berhenti sampai situ. Kalau sampai situ tok kita paham lah ya. Oh ya udahlah, yakinlah. Pasti Allah kasih rezeki, nggak usah panik. Yang penting apa? Ikhtiar aja, ikhtiar aja. Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan bukan cuma Allah jamin rezeki mereka, tapi Allah mengatakan Allah tahu di mana letak sarang mereka, dan Allah tahu kemana perginya mereka. Maksudnya apa? Jadi kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian bersembunyi, itu malaikatnya Allah bagi yang bertugas membagi rezeki, nggak mungkin nggak tahu di mana Anda berada. Allah bilang, dan Allah tahu di mana sarangnya, dan Allah tahu kemana mereka perginya. Jadi Allah tahu, maka rezeki itu mengikuti. Bukan kita yang mengikuti rezeki. Jangan keliru. Cemen.
Ya, jangan kemudian kita yang panik cari ke sana. Dah. Biar rezeki yang panik mencari kita. Maka Anda sembunyi. Saya sembunyi. Nggak ketahuan. Ketika rezeki mulai tahu di mana Anda pergi lagi. Waduh, ketahuan nih. Pindah lagi. Kayak koruptor yang sedang kabur-kaburan itu loh. Yang namanya siapa? Apa? Terima kasih, Pak. Diingatkan, Pak. Pakai mic, Pak, yang keras, Pak. Berani Anda. Coba kamera shoot ke wajah beliau ya. Nanti siang siap-siap. Nah, bayangin lu, masuk zaman teknologi seperti ini nyari orang nggak ketemu. Gimana ceritanya, Ustadz? Karena namanya Masiku. Artinya apa? Oh, kalau mas ini ketahuan, mas ini gitu kan. Karena Mas Iku. Jadi, Masya Allah, baru tahu saya, Ustadz. Bisa jadi bahan ini ya. Karena namanya Mas Iku. Kalau Mas Iki ketemu. Betul. Maka ngasih namanya buat anak itu yang kemungkinan nanti kalau kabur nggak ketahuan gitu ya. Kasih nama Mas Iku. Sudah, nggak penting juga, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nah, maka Allah berfirman dan Allah tahu kemana mereka bersarang dan kemana mereka pergi. Jadi konsepnya, jangan Anda yang nyariin rezeki, biar rezeki yang nyariin Anda. Gimana caranya, Ustadz? Ya kita pikir bareng-bareng lah ya. Gimana caranya biar bukan kita yang nyari tapi dia yang nyariin? Ada konsepnya bagaimana? Utang aja sama orang. Anda nggak akan cari, Anda pasti dicariin. Kemana nggak datang-datangin orang? Nah, sudah. Maka kemudian Allah berfirman, kullun, dan semua itu maksudnya apa? Mengenai rezeki, mengenai di mana dia bersarang, mengenai di mana dia pergi, itu oleh Allah dibilang semua itu fi kitabin mubin, sudah tercatat dengan jelas dan tidak mungkin berubah, tidak mungkin tidak ketahuan. Nah, maka dengan 3 hal ini, maka Abu Musa itu ketika mau lapor sama Nabi Muhammad, Nabi, kami datang dari Yaman mendekati Anda untuk cari ilmu, menguatkan Islam, menguatkan iman. Masa sampai sini kami kelaparan? Belum sempat ngomong, Nabi Muhammad baca ayat tadi. Dan tidaklah ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Aduh, ini belum sempat curhat udah disindir duluan nih. Akhirnya apa? Gak jadi ngomong. Abu Musa mengatakan, وَمَا الْأَشْعَرِيُّونَ بِأَهْوَنَ مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Kami ini manusia dari Asy'ariyun Yaman tidak lebih hina dibanding binatang. Binatang aja Allah kasih, masa kami tidak? Akhirnya nggak jadi curhat. Pulanglah di Abu Musa ini. Alah, biar ya dimarahin dia sama teman-teman ya. Yang penting saya selamat ini. Saya belum ngomong Nabi udah nyindir. Pulang Abu Musa ke rumah teman-temannya. Mikir, kalau teman-teman marah gimana ya? Alah, biarinlah. Ketika Abu Musa datang, di tempatnya orang-orang Asy'ariyun Yaman tadi, sudah ada beberapa rantang susu yang siap diminum. Abu Musa kaget. Tanya, dari mana susu ini? Temennya bilang, lo kan ente datang dari Nabi barusan ngomong. Maka sama Nabi dikirimin. Abu Musa bilang, ceritain nggak ya? Jadi kalau nggak saya ceritain, susu datang. Saya ceritain tadi, bilang saya nggak ngapa-ngapain lagi. Ceritain nggak? Akhirnya Abu Musa protes. Saya nggak jadi ngomong sama Nabi. Lah terus teman-temannya bilang, susu dari mana? Abu Musa bilang, loh justru saya tanya, saya nggak ngomong ke ente dapat susu. Siapa yang nganterin? Tadi ada seorang laki-laki dari penggembala unta di daerah sini, yang dia bilang untanya itu sedang mengeluarkan susu yang cukup banyak, maka kita dibagi. Apa kata Abu Musa? Subhanallah. Gak pakai ngomong sama Nabi, Allah sudah tahu bahwa kita kelaparan. Tapi ingat, wajib dengan ikhtiar. Sip. Sekarang, maka kata Imam Ghazali, maka jangan sampai dijadikan rezeki itu menghalangi Anda untuk mencapai surga. Maksudnya apa? Jangan sampai gara-gara rezeki yang sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar, itu Anda sampai rela memutus tali silaturahim. Jangan sampai gara-gara rezeki yang sudah ditakar sama Allah, kemudian Anda rela mencari yang haram. Gak usah. Anda tahu ceritanya Ali bin Abi Thalib nitip kuda sama seorang anak muda. Pernah dengar? Nanti yang belum dengar tanya yang udah dengar ya. Saya lanjutkan sekarang. Nah, sudah? Udah dengar kan? Yang udah dengar? Nah, nanti ceritain sama yang belum dengar ya. Sudah, saya lanjutkan materinya. Nah, sudah? Maka dengar, ceritain lah ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib nuntun seekor kuda bagus. Dan antum buka dalam kitab Manaqib Ali bin Abi Thalib, sejarahnya Ali,
Itu kudanya Ali bin Abi Thalib kalau hilang dan pergi kemanapun, cukup disuitin. Shuit. Itu kuda akan lari balik ke tempatnya Ali. Weh, Ali mirip Zoro ya. Jangan dibalik. Ya cerita Zoro itu bisa jadi terinspirasi dari, lah kok dibolak-balik. Berarti Nabi kayak antum ya. Loh, kok Nabi kayak antum? Yo kita ini yang berusaha menyamai Nabi. Nah sudah, maka Ali bin Abi Thalib tuntun itu kuda. Sampai di suatu tempat, Ali bin Abi Thalib mau ada hajat tertentu yang kudanya itu nggak mungkin dibawa. Maka ada anak muda satu. Apa kata Ali? Anak muda, saya minta tolong boleh nggak? Boleh. Tanpa dia tahu ini Ali atau ini siapa, yang penting saya bantu aja, kata anak muda itu. Apa itu? Tolong pegangin kuda saya. Saya ada sedikit hajat yang harus saya selesaikan. Kalau nanti selesai, saya akan segera kembali. Kalau bahasa kita mungkin nggak sampai 5 menit lah. Sebentar aja. Cuma sebentar. Udah. Kata anak muda, oke, saya pegangin kuda kamu. Nggak ada tempat untuk ngikat kuda, nggak ada tempat penitipan. Maka anak muda ini satu-satunya harapan. Oke lah, saya pegangin. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan apa? Hajatnya. Nah sudah. Ketika Ali bin Abi Thalib selesai, apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib mikir, anak muda itu baik banget ya. Dia nggak kenal saya siapa. Dia tidak pernah saya janjikan akan saya beri apa. Dan dia juga mungkin dengan kegiatannya yang lain, tapi dia mau bantuin saya. Udahlah, nanti kalau saya selesai, saya mau kasih dia duit 4 dinar. Berapa? 4 dinar. 1 dinar itu kira-kira sekarang 4 gram emas. Berarti kalau 1 dinar duit berapa sekarang? Kayak punya emas aja. Satu gramnya sekarang sekitaran 2 juta lah ya. Ibu-ibu tahu, Bu? Berapa harga emas sekarang, Bu? Ya udah, waktu yang jual berarti kan ada perempuan ahli surga. Jual emasnya dia untuk modal suaminya nikah lagi. Masya Allah. Itu insya Allah ahli surga banget itu. Betul, Bu ya? Saya ini udah dari rumah Pak Heru tadi di Galaksi sana, saya udah niat. Saya mau ceramah serius. Saya nggak mau bercanda. Saya nggak mau ngomongin poligami. Anti. Sampai sini keceplosan. Ya Allah. Udah ya, lanjut. Maka kata Ali, saya akan kasih anak muda itu hadiah. 4 keping uang emas. Yang 1 kepingnya 4 gram. Berarti 4 kali 2 juta berapa? 8 juta. Sudah. 8 kali 4 32. Itu bayarannya tukang parkir di zaman Ali bin Abi Thalib. Anggota DPR RI beda dikit lah. 32 juta. RI berapa? Itu kan yang tercatat. Ceperan-ceperan berapa? Kalau dikumpulin, saya pernah punya temen, ya sekarang masih jadi. Itu nyalek untuk RI. Dapilnya salah satunya tempat saya tinggal. Maka dia datang ke rumah saya, minta, Ustadz bagaimana caranya biar saya bisa ketemu sama jamaah antum. Karena saya lihat orang ini orang baik. Dan track recordnya baik. Memang dia sudah baik sebelum nyalek. Maka ketika dia nyalek, kita dengan senang hati apa? Ayolah kita bantuinlah semampu yang kita bisa. Udah. Terus setelah selesai acara, pulang saya tanya, jujur. Antum kok berani capek seperti ini untuk bela-belain jadi RI? Saya mau tanya, berapa sih bayarannya? Mau tahu nggak? Kita lanjutkan. Maka sudah, apa kata dia? Ya udah, saya ceritain Ustadz ya. Ini Ustadz, kalau jujur sejujur-jujurnya, nggak pakai ambil uang haram ataupun syubhat. Jangankan yang haram, syubhat nggak. Pokok murni, jujur, bersih. Setahun 2M. Itu kalau benar-benar yang haram ditinggal, yang syubhat saja ditinggal. Pokok murni bersih setahun, hitungan saya kata beliau, 1 tahun 2M. Berarti 5 tahun berapa? 10M. Jadi kalau dia keluar 2M, masih untung berapa? Lah itu maka kalau niatnya bisnis, dapat gitu barang, Pak. Keluarin 2M nggak apa-apa lah. Yang penting baliknya berapa? Oh nggak apa-apa, haram. Astagfirullahaladzim. Itu 2M buat apa? Nah udah, maka itu kalau bersih. Saya mau cerita apa sih kok kesini tadi? Ali. Itu dikasih sama Ali 4 keping uang emas. 4 dinar. Nih. Udah.
Ketika Ali bin Abi Thalib keluar, udah dipegang duit 4 keping tadi. Ternyata anak muda itu hilang. Loh, hilang. Kudanya juga hilang. La haula wala quwata illa billah, kata Ali, saya salah paham sama ini anak muda ini. Padahal saya udah niat baik, mau saya kasih duit dia nanti kalau selesai saya urusan ini. Ternyata anaknya hilang, kudanya juga hilang. Gak lama sama Ali diswitin. Shuit! Lari gitu kuda dari kejauhan. Tak, 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 tak. Apa yang terjadi? Semua perangkatnya habis. Pelananya habis, penutup matanya habis, talinya hilang. Bahkan sepatu di kakinya hilang. Semuanya hilang. Kata Ali, waduh ini kuda kalau nggak pakai pelana dan yang lainnya, tali kekang segala macam, susah dikendalikan. Akhirnya sama Ali, diajak kuda tadi ke pasar terdekat. Datang ke satu toko tempat jualan perlengkapan kuda. Maksudnya Ali bin Abi Thalib, udahlah duit 4 dinar ini, toh saya juga niat mau saya kasihin anak muda itu, kalau sekarang harus habis untuk beli perlengkapan kuda, nggak masalah. Datang ke salah satu toko penjual perlengkapan kuda, apa yang terjadi? Ketemu di toko itu, lah ini kan punya saya. Ini sepatu kuda saya, ini pelananya, ini tali kekangnya, ini penutup matanya, ini hiasan di lehernya. Ini kok di toko kamu? Kata yang jualan apa? Enggak ada urusan. Mau ente bilang ini punya ente apa enggak bisa. Karena apa? Baru aja saya beli barang ini. Kamu beli? Ali tanya, dari anak muda ya? Iya. Rambutnya keriting-keriting gimana gitu ya? Iya. Perawakannya tinggi besar agak hitam ya? Iya. Rumahnya di Tanah Abang ya? Iya. Kok jadi Tanah Abang ya? Udah diceritain perawakan anak muda tadi. Kata yang punya barang apa? Percis. Ya itu yang jual. Kata Ali apa? Itu punya saya. Tadi ini kuda saya titipin sama dia. Ternyata dia jual perlengkapannya. Yang punya toko bilang, gak ada urusan. Kalau memang kamu yakin ini milik kamu, ganti saja. Ongkos saya beli. Udah, saya gak ambil untung. Kalau memang ini milik kamu. Kamu beli, kamu tukerin dengan biaya saya membeli dari anak muda tadi. Ali tanya, harga berapa kamu beli dari dia? 4 dinar. Berapa? 4 dinar. Apa kata Ali? Ya subhanallah. Itu anak muda. Coba sabar sebentar. Dia dapat sama 4 dinar tapi halal. Gara-gara nggak sabar, dia juga dapat 4 dinar itu tapi dengan cara yang haram. Itulah hadirin. Rezeki itu akan tetap menjadi milik Anda, cuma fokusnya satu, yang sabar ketika mencari. Jangan sampai karena ketidaksabaran Anda akhirnya menukarkan yang halal menjadi haram. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan, udahlah, urusan rezeki ini jangan sampai menjadi penghalang antara dirimu dengan surganya Allah. Karena apa? Karena kamu tidak bisa bersabar untuk mencarinya dengan cara yang benar. Karena kata Imam Ghazali ada 3 hal. Nomor 1, ingat, kalaupun Anda lari dari rezeki Anda, rezeki itu akan mengejar Anda sampai dapat. Gak usah bingung, gak usah panik. Nomor 2, Anda tidak akan wafat sampai rezeki Anda sempurna. Maka selama Anda hidup, yakin berarti rezeki masih ada. Yang ketiga penutup, ini ceritanya surat Hud ayat berapa? Ayat yang ke-6 dari kisahnya Abu Musa al-Ash'ari ketika datang sama Nabi Muhammad mau minta makan. Ternyata Abu Musa mengatakan, waduh, binatang melata saja dijamin. Masa saya tidak? Ketika dia kembali, di tempatnya sudah ada beberapa rantang susu. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah orang itu sabar, rezekinya akan datang dengan cara yang halal. Maka jangan cari dengan cara yang haram. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Kayaknya saya udah ngotot banget ceramah ini tadi. Saya kalau udah dari awal volumenya tinggi sampai akhir tinggi terus. Padahal saya ngerasa setelah ceramah selesai, padahal nyantai gini kan ya enak ya. Gak usah ngotot, kita ngomong dari hati ya. Coba dari awal settingannya begini terus tadi. Cuma dari awal udah terlanjur atau sekarang kita ulang dari awal pakai volume yang santai ya. Boleh antum ya. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih ada 4 pembagian rezeki menurut Imam Ghazali, tapi sengaja saya simpen. Tujuannya apa? Biar ilmunya nggak habis-habis. Kalau saya ceritain semua di sini, ilmu saya habis nanti. Maka ini kan saya keluarin dikit biar kelihatan pinter gitu ya. Biar kesannya materinya nggak habis-habis gitu ya. Maka nanti insya Allah Anda bisa dengarkan tausiah ini
melalui channel TV satelit Madani TV dan YouTube Sayap Dakwah TV. Dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah menjadikan ibadah kita itu tidak rusak hanya gara-gara mencari rezeki, dan semoga urusan rezeki ini sudah masuk ke dalam hati dengan penuh keimanan agar apa? Kita tidak sampai melalaikan ibadah hanya gara-gara mencari rezeki. Barakallahu fikum. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada antum Ustaz.